thought I saw it, but I don't know how. Jika ada waktu terbaik bagi pemain seperti Ole dan Miliano Jonathans untuk tiba dan bergabung dengan timnas Indonesia, maka bulan Maret adalah waktu tersebut. Dua pemain diaspora keturunan Indonesia ini masih memiliki 4 laga di round 3 untuk Indonesia. Sebelum Indonesia akan menentukan langkah mereka apakah akan langsung ke Piala Dunia, lolos ke round 4 atau justru gagal di round 3 ini. Yang pasti dengan kemenangan kota Arab Saudi, peluang timnas Indonesia semakin terbuka lebar nih teman-teman. Dalam 4 laga sisa, kita masih akan bermain 2 kali di kandang kontra Bahrain dan China. Di mana jika kedua laga itu bisa dimenangkan, peluang kita ke Piala Dunia sekali lagi bakal makin besar. Lantas seperti apakah hitung-hitungannya dan siapakah pemain yang akan menambah kekuatan kita di bulan Maret tahun depan untuk membantu timnas lolos ke Piala Dunia? Atau memang sudah cukup? Berikut ulasan selengkapnya. We are back with number 3 right now in the group. Yeah, so we go back the game plan, okay? So let's focus and keep continuing the game. Grup C semakin panas, di mana setelah tiap tim memainkan pertandingan ke-6 mereka masing-masing, saat ini Indonesia berhasil melesat ke posisi 3 klasmen di grup C. Dengan 6 poin sama dengan Arab Saudi, Bahrain dan juga China, di mana Indonesia unggul produktivitas mencetak gol. Sementara itu di posisi pertama ada Jepang yang tak tersentuh 100% di puncak klasmen dan menjadi tim pertama yang memastikan 1 tiket lolos ke putaran final Piala Dunia. Sedangkan di sisi lain, perebutan posisi 2 akan memanas saat Australia hanya unggul 1 poin saja dari tim lainnya. Di mana kini tinggal 4 laga lagi yang akan menentukan nasib tim-tim di grup C, termasuk Indonesia yang berjuang untuk bisa lolos ke ajang Piala Dunia. Melihat klasmen di grup C saat ini, secara umum peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung masih terbuka lebar teman-teman. Sebagai info, untuk bisa langsung lolos ke ajang Piala Dunia di round 3, Indonesia harus bisa menempati posisi 2 besar di klasmen akhir grup C. Di mana dengan Jepang sudah hampir pasti memuncaki klasmen grup C, maka posisi kedua akan diperebutkan 5 tim lainnya. Bagi Indonesia, dengan sisa 4 laga, Indonesia harus menang minimal 2 hingga 3 laga tersisa dan berharap Australia dan Arab tak bisa memenangkan 4 laga sisa mereka. Dengan begitu, Indonesia bisa mendapatkan tambahan 7-9 poin yang membuat peluang untuk menempati posisi 2 semakin besar. Sebenarnya, kuncinya nanti akan ada di laga kontra Australia. Jika Indonesia bisa mengalahkan Australia, maka peluang timnas untuk menempati posisi 2 akan semakin besar. Dengan asumsi Indonesia juga bisa menang di 2 laga kandang kontra China dan Bahrain, so itu akan jadi penentu. Namun jika imbang kontra Australia, apalagi kalah, Indonesia akan sulit lolos di posisi runner-up dan berharap agar tetap lolos di posisi 4 besar dengan mengalahkan Bahrain dan China di kandang. Namun kalau masih gagal, Indonesia akan berpotensi gagal menuju Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri akan menjalani 4 laga sisa di round 3 ini. Dengan pertandingan pertama akan tersaji pada 20 Maret 2025 kontra Australia di kandang lawan, sebelum kembali ke GBK untuk menghadapi Timnas Bahrain pada 25 Maret. Setelah itu Indonesia akan kembali bermain di kandang kontra China pada 5 Juni, sebelum menutup laga di putaran ketiga dengan bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Melihat itu, laga kontra Australia benar-benar akan sangat krusial untuk menentukan nasib timnas. Tapi untungnya, seperti kata Pak Erick Thohir, Ole Romani dipastikan akan siap untuk pertandingan bulan Maret tahun depan. Dan itu akan menjadi tambahan kekuatan yang mengesankan. Ya kalau Dion sama tim targetnya itu sama. Mungkin kalau bisa lebih cepat dari Ole. Karena kalau Ole udah pastikan kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret. Makanya kemarin setelah pertandingan 3 kekuatan baru siap gabung di bulan Maret. Meskipun secara umum Australia hampir dipastikan akan selalu diunggulkan untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia, apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Namun sebenarnya kejutan bisa saja dihadirkan skuad timnas Indonesia, seperti yang mereka lakukan saat menghadapi Arab. Melihat Bahrain dan Arab yang bisa mencuri poin di Australia, Indonesia sebenarnya juga punya kesempatan.
Apalagi di bulan Maret nanti, timnas akan mendapatkan tambahan kekuatan Grade A. Cavendish dan juga Messilhurst dipastikan sudah sembuh dari cedera. Sedangkan Ole Romani bisa membuat lini serang kita makin tajam. Seperti kita tahu, Ole bukanlah striker sembarangan. Ia adalah salah satu penyerang paling mematikan di era divisi. Meskipun di musim ini, ia baru mencetak 2 gol dari 10 laga yang telah ia mainkan bersama FC Utrecht. Sementara itu, Mes dan juga Kevin bisa membuat kedalaman skuad timnas bakal makin solid. Dan kami pikir chemistry mereka di skuad timnas juga akan jauh lebih kuat dibandingkan saat pertama kali mereka gabung timnas. Jelly bean skies and peanut butter trees. This world unfolds like a bizarre dream. Came across a zebra, sipping chai tea, wearing sunglasses. He winked at me. It's a frantic dance on this cosmic spree. In the land of what ifs and could it be? In this wild world where bananas talk, stars wink at you on your nightly walk. Don't need answers, just need the fun. Hold on tight, 'cause the night has just begun. So, itulah alasan kenapa ada kepercayaan diri yang cukup tinggi jika Indonesia bisa saja mencuri poin atau bahkan kemenangan di Australia nanti. Dan jika itu terjadi, maka peluang kita ke Piala Dunia akan lebih besar dari tim manapun. Meskipun sekali lagi, di laga kontra Australia kita harus tetap realistis. Gone. Tambahan pemain lain bisa saja tiba. Selain Ole Romani yang sudah dipastikan akan gabung ke skuad timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang, sebenarnya Pak Erick Thohir ini bisa saja memberikan kejutan lainnya. Pasalnya antara bulan November hingga Maret ini masih terdapat waktu yang cukup panjang untuk memproses nama baru pemain keturunan guna gabung ke timnas Indonesia. Apalagi seperti kita sama-sama ketahui, selain Ole Romani, PSSI juga telah mendekati nama-nama lain seperti Miliano Jonathan, striker muda milik tim VTC. Miliano sendiri saat ini juga tengah tampil dalam mode on fire di VTC. Pemain yang kuat dengan kaki kirinya itu sudah menciptakan 8 gol serta 3 assist dari 13 laga yang telah ia mainkan. Dirinya pun sempat menjelaskan jika PSSI telah menghubunginya. Namun seperti sudah kita lihat, Ole lah striker pertama yang sudah ditarik PSSI dan terbang ke Jakarta. Kami sih percaya Miliano akan segera gabung timnas Indonesia. Tinggal menunggu waktu kapan PSSI akan membawanya. Tapi jika melihat kondisi sekarang, maka saat inilah waktu yang paling tepat bagi Miliano Jonathan untuk gabung ke timnas dan berkontribusi untuk berjuang bersama membawa Indonesia ke ajang Piala Dunia. So, Maret adalah waktu terbaik. Van rust. Hüttner kiest voor deze variant. Met een heel aardig schot en een schitterend doelpunt. Hier het veld opgekomen, dus gaan we staken. Maar hier nog eens die. Wat een uithaal, vrijwel uit stand van Miliano Jonathans. Brink. Jonathans zelf. Zo! En 2 tegen 2. Was zijn in. Gaat die bal er heerlijk in. En staat het gelijk in de vlieg. Applaudisseren. Tegenstander op. Terlepas dari itu semua, yang pasti saat ini pasukan timnas Indonesia tengah berada di vibes yang positif. Kemenangan kontra Arab yang menjadi kemenangan pertama Indonesia di round 3 menjadi pijakan sempurna untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi tim-tim raksasa Asia. Sekali lagi, kuncinya akan ada di laga kontra Australia. Jika ingin lolos langsung ke ajang Piala Dunia melalui round 4. Tapi jika gagal, peluang itu masih terbuka kok. Yang terpenting, Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan China. Di rumah kita sendiri, Stadion GBK nanti. Karena dengan 2 kemenangan itu, timnas bisa mendapatkan 6 poin tambahan yang artinya secara total, poin timnas Indonesia menjadi 12. Dan itu sudah cukup untuk menempati posisi 4 besar. Jadi begitu teman-teman, hitung-hitungan soal peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kehadiran Ole, Kevin, dan Mes meski tak membuat kita lebih difavoritkan di laga kontra Australia, namun tentu saja akan memperbesar peluang kita memberikan kejutan pada lawan.
Yang terpenting, chemistry tim harus solid, seperti yang sudah ditunjukkan di laga kontra Arab Saudi. just begun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.